Di negeri ini, kata syariah sering terdengar menenangkan, seolah otomatis suci, seolah otomatis aman, seolah otomatis bebas dari tipu-tipu. Tapi hari ini kita bicara dugaan penipuan 2,4 triliun rupiah di PT Dana Syariah Indonesia. Angkanya bukan receh, bukan salah hitung. Ini uang yang kalau diuangkan bisa membangun ribuan rumah, tapi justru raib bersama janji manis investasi. Skemanya klasik, tapi dibungkus religius. Imbal hasil tinggi, narasi aman, dan kata kunci yang mematikan nalar kritis. Ini syariah. Korban pun percaya, karena siapa yang berani curiga pada sesuatu yang mengatasnamakan agama? Tapi justru disitulah ironi terbesar, ketika iman dijadikan alat pemasaran dan kepercayaan publik diperas habis-habisan. Pertanyaannya sekarang bukan cuma siapa pelaku, tapi bagaimana ini bisa berlangsung begitu lama. 2,4 triliun rupiah tidak menguap dalam semalam. Ini bukan kejahatan impulsif, ini dugaan penipuan sistematis. Lalu di mana pengawasan? Di mana regulator? Di mana alarm ketika dana terus mengalir dan janji keuntungan terus dijual? Atau jangan-jangan semua sibuk percaya label tanpa pernah benar-benar memeriksa isinya? Yang lebih menyakitkan, banyak korban bukan investor rakus, tapi masyarakat biasa yang berharap uangnya berkembang dengan cara yang halal dan aman. Dan ketika semuanya runtuh, yang tersisa cuma satu kalimat klise, ini masih dugaan, tunggu proses hukum. Padahal bagi korban, uangnya sudah hilang, harapan sudah runtuh, dan hidup sudah terlanjur berantakan. Kasus ini harus jadi tamparan keras bahwa agama bukan tameng kejahatan, bahwa embel-embel syariah bukan jaminan bebas penipuan, dan hukum tidak boleh ragu, karena jika dugaan ini benar, maka yang dicuri bukan hanya uang, tapi kepercayaan publik, dan kepercayaan sekali hancur jauh lebih mahal dari 2,4 triliun rupiah.